Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Kami bersyukur dan terus memuji Tuhan untuk kebaikan dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti. Bahkan ketika kami tidak setia, Tuhan tetap setia. Kami bersyukur karena kasih-Mu yang dahsyat itulah yang menyadarkan kami supaya kami mengikuti jejak Tuhan. Selalu ada pengampunan, tidak pernah mendendam, bahkan selalu memikirkan kepentingan untuk orang lain juga. Mari Tuhan berfirman-Lah kepada kami, ajari kami, tuntun kami lewat firman-Mu, supaya hidup kami dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena hati kami ada kelegaan dalam segala hal yang kami hadapi. Kami selalu merespon panggilan Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ketika kami merespon panggilan Tuhan, maka ketika hati kami dipenuhi dengan kemarahan, kebencian, dan dendam, Tuhan mengambil beban hidup kami dan kami diberi kelegaan yang sempurna oleh Tuhan. Dan itu pasti membahagiakan hidup kami. Kami tahu Tuhan ingin supaya kami hidup berbahagia, penuh dengan sukacita. Maka kuncinya adalah salah satunya selalu memberikan pengampunan. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan berbicaralah kepada kami, ajari kami dan nasihati kami lewat firman-Mu. Hamba juga mohon untuk diri hamba sendiri yang sungguh sangat jauh dari sempurna Tuhan. Namun Tuhan berkenan untuk memakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat di tempat ini. Hamba tidak layak, oleh sebab itu layakkan hamba-Mu, sucikan, kuduskan, supaya firman Tuhan yang diberitakan akan membuat kami sadar akan kasih yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan. Dan kami percaya Roh-Mu yang kudus akan memberikan kekuatan kepada kami untuk kami selalu melakukan firman Tuhan dengan taat dan setia. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini temanya kasih itu mengampuni dan memulihkan. Ya, salah satu isi dari kasih itu bermanifestasinya adalah selalu mengampuni. Dan saudara, kita bersyukur karena kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah-ubah. Sekalipun kitanya seringkali berubah-ubah, kadang setia, kadang gak setia, ya, kadang rajin berdoa, kadang males-malesan, kadang juga mengikuti firman Tuhan, kadang ngeyel, ya kan. Tetapi kasih Tuhan kepada kita tidak pernah berubah. Itulah kasih. Saya bersyukur selalu mencatat dan memperkatakan ini, ya, kalimat ini saudara. Kasih tidak akan menjadi kasih, tidak bisa disebut sebagai kasih ketika berubah, ketika terjadi perubahan. Kasih bukanlah kasih kalau berubah ketika terjadi perubahan. Itu sebabnya kasih Tuhan itu sempurna. Karena ketika kita berubah-ubah, Tuhan tidak pernah berubah. Amin saudara. Kan gak gampang kan? Jangan amin dulu. Contoh, kita punya sahabat, saling mengasihi, ya, luar biasa. Tetapi ketika sahabat kita berubah, saudara, apa kita gak berubah? Jujur aja, pasti berubah. Bahkan saudara pun demikian.
Atau mungkin orang tua pun demikian. Ketika orang tua atau sahabat atau saudara kita berubah dari yang tadinya dekat, ya akrab, toto karena harta mungkin ya menjadi berubah, kita pasti berubah juga. Namun yang Tuhan inginkan, kasih yang kita miliki adalah kasih seperti Tuhan yang tidak pernah berubah-ubah sekalipun terjadi perubahan. Amin saudara. Dan itu perlu perjuangan, tidak mudah. Namun bisa kita lakukan ketika kita fokus kepada Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kasih itu selalu mengampuni. Ya, sebesar apapun kesalahan orang tersebut, seberapapun sakit hati kita karena perkataannya, bahkan ketika kita difitnah sekalipun, yang Tuhan inginkan kita harus belajar seperti Tuhan, selalu mengampuni. Dan itu balik lagi sangat tidak mudah, karena saya sebagai hamba Tuhan dan hamba-hamba Tuhan yang lain yakin ya nggak mudah untuk melakukannya. Itu sebabnya terlebih dahulu kita akan membaca ayat firman Tuhan dari Kolose pasal 3 ayat yang ke-13. Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-13. Saya undang saudara bangkit berdiri, kita akan membaca bersama-sama ayat ini saudara dengan semangat. Amin. Supaya telinga kita disemangati nih saudara ya. Iman timbul dari ya. Kalau saudara bacanya sabarlah kamu seorang terhadap seorang anak kuasa. Harus ada kuasa ketika kita mengucapkannya dengan sungguh-sungguh ya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan apabila sama seperti kamu. Amin saudara. Seperti yang Tuhan perbuat terhadap saudara dan saya. Terima kasih, silakan duduk. Kenapa kita harus mengampuni? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan dibuat putih seperti salju. Amin saudara. Ayat firman Tuhan yang luar biasa dari Mazmur pasal yang ke-103 terkenal karena ada lagunya ya. Di situ dikatakan begini, Tuhan adalah penyayang dan pengasih. 103 ayat 8 sampai ayat yang ke-13. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Itulah Tuhan kita. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Itu Tuhan kita sifatnya. Tetapi kita baca ayat 11 bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setia atas orang-orang yang takut akan Dia. Setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya langit di atas bumi itu saudara ya kan. Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Ayat 12 sama-sama 1, 2, 3. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Ayat 13, 1, 2, 3. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin saudara. Seorang Bapa, sebesar apapun kesalahan kita, pasti selalu ada pengampunan. Itu Bapak yang normal, ya kan. Kecuali bapaknya nggak normal, ya kan. Tidak ada pengampunan. Tapi saudara, sebagai bapak di dunia ini, sebagai ibu orang tua, sebesar apapun kesalahan anak kita, kita pasti mengampuni. Amin ya Pak, amin Pak. Iya dong, ya kan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu yang Tuhan inginkan. Apalagi kasih Tuhan kepada kita. Setinggi langit dari bumi tuh, segitu gedenya loh kasih Tuhan kepada saudara dan saya. Selalu ada pengampunan. Kenapa kita harus mengampuni? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Sejauh timur dari barat,
dijauhkan segala kesalahan-kesalahan kita. Saudaraku, nggak kebayang kalau Tuhan nggak mengampuni kita. Kita terus dalam keadaan berdosa dan tidak mengampuni Tuhan itu. Gawat saudaraku. Upah dosa apa? Iya. Kita baca sama-sama dengan semangat. Roma pasal 6 ayat 23. Surat Roma pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-23. Baca dengan semangat ya saudara ya, supaya telinga kita dengar. Oke? 1, 2, 3. Sebab tetapi hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Upah dosa maut loh. Jangan anggap enteng maut. Yang namanya maut atau neraka itu dahsyat, luar biasa, dan Tuhan udah lihat, udah dengar juga. Firman Tuhan katakan apa? Terdapat ratap dan kertak gigi. Ratap dan kertak gigi, mengerang-erang, kesakitan, kertak. Tuhan dengar, Tuhan lihat. Yang namanya maut itu seperti itu. Modelnya orang udah gak karu-karuan aja. Matanya udah melotot ke congkel, ya kan saudara. Luar biasa, udah badannya sudah gak utuh lagi dan tersiksa. Dan saudaraku, mau mati lagi nggak bisa. Karena Pak, sifatnya kekal. Saudara harus serius ini dengerin, amin, amin, amin. Sifatnya kekal loh. Terdapat ratap dan kertak gigi yang sifatnya kekal, nggak bisa berubah. Itu alam maut. Kita saja kalau lagi sakit diobati sembuh. Kita berdoa juga sembuh. Tapi yang namanya maut, alam maut itu nggak akan ada sembuhnya. Saya mengalami berbagai macam operasi, termasuk operasi sesar melahirkan anak, ya kan? Tadinya saudara begitu masuk ke rumah sakit belum ada gejala-gejala, tapi air ketuban udah habis. Jadi harus ke rumah sakit tuh. Nggak sakit saudara, tenang saja. Kok ternyata enak ya melahirkan, siapa bilang sakit gitu. Ternyata dokter bilang gini, wah Imelda harus disuntik untuk ada rasa ini mulai gitu kan. Begitu disakit, astaga naga, luar biasa saudara. Saya udah lupa malu, teriak-teriak saya saudaraku. Aduh. Susternya bilang gini, Bu, jangan teriak-teriak, ntar diledek orang. Waktu bikinnya kok nggak adu-aduan gitu saudara kan. Oh tambah begitu tambah keras-keras nih lagi saya. Suami datang juga, mah jangan keras-keras kedengeran dari tempat praktek. Oh tambah lagi, aduh sakit saudara ya. Saudaraku, akhirnya sama dokter dibilang, udah kalau begitu disesar aja ya Imelda ya, dioperasi aja, terserah mau diapain kek, mau keluar dari kuping kek, mau diapain, yang penting keluarin anak gua karena sakit. Tapi setelah anak keluar hilang sakitnya. Saya dioperasi kanan kiri, panggul dua-duanya, bukan dioperasi disuntik saudara, dipotong digergaji. Panggulnya kanan kiri, yang kiri malah 4 kali karena bermasalah. Dipotong lagi, diganti, patah lagi. Diplat lagi, diplat doang. Ternyata ndesek itu jadi pendek kakinya. Katanya profesor, tapi kok rada bodoh ya, saudara kan. Dipotong lagi. Lutut dua-duanya dipotong juga, saudara. Jadi saudaraku, akibat ya main badminton, dulu saya pemain bulu tangkis, saudara. Jangan lihat model saya sekarang, udah gak ada model. Jadi saudaraku, karena latihannya terlalu berat, angkat beban itu dulu nggak ada sport science. Pokoknya angkat beban seberat-beratnya, ya lompat setinggi-tingginya, ya kayak keren gini-gini sampai pantat ke tanah, rusak semua badan saya, saudaraku. Jadi rata-rata yang dulu pemain tuh selevel saya, semuanya udah ganti panggul, termasuk swinging, karena itu nggak ada ukuran. Bukan tulangnya hebat saya, tapi bantalannya habis semua. Akhirnya karena bantalannya nggak ada, habis, tulang sama tulang berbenturan, bergesekan, rusak. Saudara, 10 kali lebih yang terakhir tahun lalu itu
ininya juga kena juga, ya. Nah, saudara, berpengalaman dalam hal operasi-operasi, ada satu kalimat yang saya selalu ucapkan, yaitu apa? Badai pasti berlalu. Sebelum operasi pasti deg-degan, takut, saudara, apa ya, karena membayangkan pasca operasinya sakit, harus minum painkiller, ya. Tapi itu yang saya sebelum operasi itu udah kepikiran. Cuman tuh itu kalimat itu, badai pasti berlalu, itu yang menyemangati saya. Karena memang ketakutan, kepikiran juga. Tapi setelah operasi, sehari sesudahnya saya bisa ngomong gini, ternyata sudah lewat. Jadi saudara, sakit, penyakit atau apapun juga di dunia ini bisa disembuhkan, bisa kita lewati, bisa berubah. Tapi yang namanya alam maut tidak akan pernah berubah. Ada amin? Ya, amin yang mantep tuh. Jadi takut artinya, ya, tidak akan pernah berubah. Upah dosa itu maut. Dan ketika kita diampuni oleh Tuhan, kita dipulihkan oleh Tuhan, maka apa pesan Tuhan ketika membuat perempuan yang berzina berbuat dosa? Harusnya dilempari batu kan? Sama Tuhan diselamatkan. Ya, gara-gara apa? Gara-gara yang membawa perempuan berbuat zina ini para imam, dibawa. Nih orang perempuan berdosa, mesti diapain? Tuhan gak langsung jawab. Dia tulis-tulis di tanah, katanya gambar ikan. Gak tahu juga masa gambar ikan ya. Gambar ikan. Kalau menurut saya, ini menurut saya, jangan percaya juga. Kira-kira Tuhan tulis gini, kalian kan imam-imam ya, harusnya adanya di bait Allah dong. Kok bisa menangkap basah? Karena kalimatnya menangkap basah, wanita berzina. Kok bisa menangkap basah? Artinya lu ada di mana? Gitu kira-kira. Ngerti gak sih? Ya dong. Imam-imam kan harusnya di bait Allah. Kok bisa menangkap basah? Berarti dia juga ada di tempat itu. Makanya saudaraku, Tuhan bilang gini, oke, sekarang barang siapa yang tidak pernah berbuat dosa, nomor 1 lempar batu dulu. Akhirnya mereka seperti tertempelak ya, tertegur. Yang lebih tua malah taruh batu langsung pergi. Tuhan tanya, loh mereka pada kemana? Perempuan itu bilang, mereka sudah pada pergi Tuhan. Tuhan Yesus bilang apa? Ya udah kalau kamu sudah pergi, tapi apa? Jangan berbuat dosa lagi. Saudara-saudara dan saya loh ya, kita untuk bisa menangkal atau menolak keinginan daging, pan berjuang kita. Berjuang. Yang Tuhan inginkan kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berjuang untuk tidak melakukan dosa, tidak melakukan keinginan daging. Yang kita lakukan keinginan roh, dan itu perjuangan, itu musuh kita. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia menaklukkan musuh, terus injek-injek gitu ya. Saudara, yang diinjek ini bukan apa-apa, bukan setannya diinjek-injek, kok malah disikat ya. Saudaraku ya, bukan diinjek-injek, bukan menaklukkan. Musuhnya siapa? Saudara, musuhnya nih, yang paling parah, musuh yang paling berat itu keinginan daging kita. Benar gak sih saudara? Gak gampang loh. Saudaraku, bagaimana kita ketika kita disakiti, ya, ketika kita difitnah, dipermalukan, berat loh saudara. Dipermalukan di depan orang banyak. Dulu sebelum bertobat, lu jual gua beli juga loh. Ya, dia sakiti hati saya dulu nih, saya akan balas 10 kali lipat lebih jahat. Pokoknya gak mau kalah. Tapi sekarang kita gak bisa. Itu musuh kita yang harus kita taklukkan. Dan Tuhan ingin supaya ketika kita sudah bertobat, mengaku dosa, Tuhan ingin jangan berbuat dosa lagi. Amin saudara. Bertobat, lakukan lagi, selingkuh lagi. Di sini nggak ada pasti baik-baik banget mukanya, ya kan? Di sono banyak, ya. Saudaraku, atau jahatin memfitnah orang tuh enak sembarangan,
Lakukan terus, jangan. Terutama emak-emak nih, ibu-ibu nih, ya kan paling seneng tuh ngerumpi, ya. Ibu-ibu, saya juga, ya kan, ya harus sering-sering minum jamu. Apa jamu? Jaga mulut, ngono loh ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita tidak lakukan dosa? Jelek-jelekin orang kan dosa. Bagaimana juga nggak boleh mendendam loh. Tadi Mazmur 103 dikatakan Tuhan itu nggak mendendam saudara loh. Amin. Harusnya dendam loh. Karena kan sempat juga misuh-misuh. Apa misuh-misuh? Ngutuk-ngutuk Tuhan. Kelewatan memang. Katanya pencobaan tidak lebih dari kekuatan. Kalau ini udah kelewatan, tahu nggak sih? Itu saudara ya, kasar gitu. Tapi Tuhan tidak mendendam tuh, tetap mengampuni. Meskipun dosa kita merah seperti kirmis itu, dibuat putih seperti salju. Wah, kadang-kadang saya mikir ya, nggak masuk akal. Tapi itu yang memang Tuhan lakukan. Dan karena kasih Tuhan yang luar biasa itu tidak berubah, sekalipun kita berubah-ubah, itu yang menyadarkan saya. Saya nggak tahu apakah saudara sadar, tapi kasih Tuhan yang seperti demikian penuh dengan pengampunan dan selalu memulihkan hidup kita, itu yang menyadarkan saya. Orang nyakiti hati kita, kita pasti balas. Tapi kita menyakiti hati Tuhan, Tuhan tidak pernah membalas. Itu yang membuat kita tuh ngeh gitu. Luar biasa Tuhan. Amin ya saudara ya. Tuhan baik. Nggak kebayang kalau tidak ada pengampunan. Jadi banyak contohnya yang bisa kita renungkan. Firman Tuhan dalam Matius pasal 6 ayat 12 dan 13 itu doa Bapa kami. Secara khusus Tuhan ngajarin kita supaya kita berdoa kepada Bapa di sorga. Ya, salah satunya itu ayat 12 dan 13 dari Matius pasal 6. Ya, Matius pasal 6 ayat 12-nya kita baca sama-sama sekali lagi ya saudara ya, tentang pengampunan nih. 1, 2, 3. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kan begitu. Kita pengen diampuni, Tuhan bilang, lu ampuni juga dong orang lain. Ntar aku ampuni kamu terus, kamunya gak mengampunin. Yang Tuhan inginkan ketika kita sadar Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kita, kita harus mengampuni. Itu gak gampang. Siapa bilang gampang? Gak gampang. Pendeta-pendeta pun banyak yang sakit hati sama orang dan gak bisa mengampuni. Bahkan istilahnya apa saudara? Aku sih sudah mengampuni tapi gak bisa lupa. Emang iya ya kan saudara ya. Dan di dalam hidup ini Tuhan memang tidak akan mencobai kita, tapi ada yang diizinkan kita dicobai supaya kita bisa praktek firman Tuhan. Benar gak sih? Supaya kita bisa praktek firman Tuhan. Kalau hidup kita enak terus, ya nggak ada persoalan, nggak ada pencobaan, terus kapan kita praktek firman? Maka Tuhan izinkan memang terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, saudara, saya sangat diberkati berulang-ulang. Mungkin di sini juga saya sering kali berbicara mengemukakan tentang Yusuf. Bukan Yusuf tukang es, bukan ya kan. Yusuf tuh kan dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir menjadi budak. Sebelumnya Yusuf itu kesayangan bapaknya. Saudara-saudaranya itu disuruh kerja, Yusuf enggak. Dikasih jubah yang bagus juga tuh saudara ya. Dan Yusuf memang ada kesalahan. Kenapa? Karena ketika disuruh untuk ngawasin saudara-saudaranya, apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya yang salah, itu tuh dilaporin ke bapaknya. Kata orang Jawa, ada orang Jawa gak sih? Tumbak cucuan, tukang lapor. Ya, saudara-saudaranya pasti marah. Apalagi pakai baju bagus, terus dianak emaskan, marah. Terus ngomongnya juga kadang-kadang itu tuh Yusuf itu saudara ya, bikin jengkel.
saudara-saudaranya. Akhirnya satu saat ditangkap tuh, ya ditangkap dan ke sumur, dilempar ke sumur, nungguin tadinya mau dibunuh, tapi Yehuda bilang jangan nih, ya. Akhirnya apa yang dilakukan? Dijual. Ketika para saudagar menuju ke Mesir, Yusuf dijual sebagai budak. Oke, singkat cerita, udah dijual, terima duit, berangkatlah ke Mesir. Di Mesir oleh para pedagang ini dijual juga. Pada saat dijual sebagai budak, sepengetahuan saya dalam film, tukang nonton juga nih, ya kan? Dalam film kalau budak dijual itu dibuka bajunya, ya. Apakah ada kurap apa panu gitu ya kan, sudah kulitnya bersih atau enggak, atau sterek gitu, six pack misalnya gitu ya kan, dan muter-muter gitu. Bayangin nggak? Yusuf itu orang Ibrani, pakai baju tertutup dari atas ke bawah, terbuka sedikit saja aib, itu dibuka, saudara. Kira-kira gimana pikirannya Yusuf? Hatinya sedih dan keinget kok gua kok jahat ya, kakaknya jahat, ya saudaraku. Ada tuh marah, sakit hati mungkin, dendam juga mungkin, dipermalukan, saudara. Dan saudaraku, oke, lalu yang beli Potifar, saudara. Ketika dia menjadi budaknya Potifar, itu dibunuh pun nggak ada urusan, pasti disiksa juga. Tetapi Yusuf, saudara, melakukan semua tugas-tugas yang diberikan kepadanya dengan semangat seperti untuk Tuhan. Melakukan semua tugas-tugasnya seperti untuk Tuhan. Maka disayang sama Potifar. Saudara-saudara dan saya juga dalam melakukan tugas kita, pekerjaan kita, atau apapun juga, lakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Amin, saudara. Maka pasti diberkati Tuhan. Diangkat menjadi pimpinan di istana Potifar, membawahi orang-orang yang bukan budak. Peristiwa Yusuf ini sejarahnya ya saudara ya, sangat tidak masuk akal. Bagaimana seorang budak itu bisa menjadi pimpinan orang-orang yang bukan budak? Sangat tidak mungkin. Tapi itu yang terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi pimpinan. Dan Yusuf itu cakep, cantik, malah cantik elok rupanya. Jadi istri Potifar seneng, ya toh. Setiap kali Yusuf jalan tuh digodain, Yusuf, mungkin gitu saudara kan. Jadi saudaraku digodain, ya kan. Tapi Yusuf tidak bergeming. Nah satu saat seneng kan nek didongengin seneng ini. Jadi saudara satu saat itu udah nggak tahan nih istri Potifar. Semua orang dalam istana dikasih duit suruh shopping. Kalau perlu nggak usah pulang. Ke Mangga Dua kayak kemana gitu ya kan, saudara. Nah saudaraku, ternyata memang udah libidonya udah naik menggoda Yusuf. Tapi ada dua kalimat yang diucapkan oleh Yusuf sehingga dia terhindar dari berbuat jahat, berbuat zina. Ya, yang pertama dia ngomong gini, pimpinanku, majikanku Potifar itu baik banget sama aku loh. Masa istrinya gua embat, kira-kira gitu, ya kan? Bos gua baik banget, masa aku mengkhianati? Dalam kita bekerja, bos kita baik loh, masa aku mengkhianati? Bahkan tidak baik pun Tuhan ajarkan kepada kita, kita tetap baik. Kira-kira itu yang diucapkan Yusuf kalimat pertama. Yang kedua lebih dahsyat lagi yang harus kita lakukan. Makanya saya katakan saya terinspirasi apa yang diucapkan oleh Yusuf. Ketika kita sedang tergoda, saudara pasti tergoda ya. Yusuf ngomong gini, aku takut berbuat dosa terhadap Tuhan. Amin saudara. Ini kalimat yang hebat. Ketika saudara tergoda, sometimes pasti adalah tergoda nih. Toh nggak ketahuan juga kalau gue ambil gue simpen misalnya gitu ya saudara. Tapi mau ngomong supaya telinga kita dengar, nggak usah dengerin pendeta khotbah, kita khotbahin diri sendiri. Begitu kita sedang tergoda, ngomong aku takut berbuat dosa terhadap Tuhan, pasti terhindar. Amin saudara. Puji Tuhan, lega. Puji Tuhan aku nggak lakukan itu ya. Adalah kita marah sama orang, wah udah mulut udah banyak gitu yang pengen gua ngomong, ya kan. Rekonsiliasi, saya ngajak rekonsiliasi karena bukan apa-apa saudara, kita sempat mengalami bangkrut ya, usaha habis.
Dan salah satu usaha yang terakhir itu kita dipercaya untuk bikin seragam pramuka. Itu mah udah suami saya udah beli komputer, ya kan, dikirim ke semua ini desa-desa. Bahan-bahan untuk seragam pramuka, emblem-emblem semua sudah dibeli. Sepatu sudah satu gudang. Tiba-tiba terjadi apa saudara? Ada pimpinan bos gitulah yang motong kerjaan kita, habis kita nggak bisa apa-apa. Itu habis saudara. Jadi saudaraku sempat ngalamin seperti itu, marahnya bukan main, saudara. Ya. Dan saudaraku, ketika kita membangun bisnis itu ada 4 pemegang saham. Yang satunya hamba Tuhan, istrinya worship leader. Saudara, ini yang paling galak nagihnya. Padahal kita nggak pegang uang, yang pegang uang kan bendahara. Bendaharanya lari ke Belanda. Ini nagihnya, saya janji tiap Senin saya akan bayar. Dan itu hanya bayar bunganya loh, saudara. Makanya saudara jangan lihat pendeta ya, harus lihat Tuhan aja, amin. Pendeta pun mengecewakan, jangan, ya. Saudara harus memandang wajah Tuhan saja. Itu yang terjadi, ya. Jadi saudaraku, tiap Senin saya udah janji saya pasti akan, padahal saya nggak salah, saya nggak pernah ikut-ikutan bisnis, tapi ketakutan. Karena Pak, saya akan masukkan namanya Ciin di koran-koran begitu. Saya takut saya nggak salah. Tapi setiap kali ada berkat dari badminton, bulu tangkis gitu, langsung bayar. Saya janji Senin saya bayar. Tapi hari itu tuh saya nggak bisa bayar. Saya cuma bilang, boleh nggak hari Kamis saya bayarnya. Itu istri pendeta tuh ngomong gini, saya meteraikan janji Ciim dengan darah Yesus. Begitu saudara. Itu baru tuh mancep banget. Dan saya marahnya sama Tuhan. Luar biasa Tuhan ya. Ya, mempermalukan saya seperti begini. Ngalamin saudara, dendam, ya kan? Tapi peristiwa Yusuf ini benar-benar sangat memberkati saya. Karena inti daripada apa yang terjadi, peristiwa Yusuf itu, Yusuf mengampuni saudara-saudaranya yang pantas untuk dihukum karena saudara-saudaranya menjual Yusuf menjadi budak dan Yusuf menderita. Layak untuk dihajar aja, ya kan? Dendam saudara, tapi tidak demikian dengan Yusuf. Kita akan baca firman Tuhan saudara dari kitab Kejadian, ya, dari kitab Kejadian pasal 45, supaya saudara tahu bagaimana sih cara kita mengampuni. Bisakah kita mengampuni? Kita meniru Yusuf. Yusuf ketika dijual saudara menjadi budak, dia dapat masalah di istana Potifar, difitnah, lalu dia dimasukkan ke dalam penjara. Dalam penjara karena peristiwanya, masalahnya adalah melecehkan istri bos, difitnah, pasti di penjara dihajar dulu. Meskipun mengalami seperti itu, saudaraku, Yusuf tetap melakukan semua kewajiban tugasnya dia seperti untuk Tuhan. Mungkin berdarah-darah, mungkin terluka, tapi tetap rajin gitu. Saudara, lakukan semua pekerjaannya dengan baik seperti untuk Tuhan. Makanya saudara diberkati. Saudara jangan cuma dengar saya seperti, oh ini mah dongengannya. Tidak. Ketika saya berbicara begini, saya sedang bicara kepada saudara, bicara kepada diri saya. Apapun tugas kita, apapun yang kita perbuatlah seperti untuk Tuhan. Amin saudara. Upahnya Tuhan udah sediakan. Sekalipun belum langsung. Nggak langsung Yusuf dapat. 2 kali dia mengalami dihajar. Yang pertama istri oleh Potifar, yang kedua di penjara. Tapi dia tetap lakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Maka dia diupahin, ada yang mimpi apa segala macam ya, singkat cerita. Akhirnya Yusuf keluarkan dari penjara dan menjadi orang hebat. Ya, bahkan diangkat sebagai sebagai bapak oleh Fir'aun. Hebat enggak? Maka benar-benar firman Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin bagi orang percaya. Itu benar. Kan
mustahil lah, nggak mungkin lah. Budak bisa menjadi bapak angkatnya Fir'aun. Loh, Fir'aun itu kalau saya baca, enggak sih, kalau saya nonton filmnya ya saudara ya, itu tuh disembah-sembah. Orang Mesir itu nggak berani liatin Fir'aun, bisa dihukum mati. Tapi Yusuf budak itu bisa jadi hebat loh. Semua yang tertulis dalam Alkitab kita ini sejarah loh saudara, bukan katanya-katanya terbang apa gitu, enggak saudara. Semuanya ada saksinya dan ditulis. Amin saudara. Itu yang terjadi saudara. Bukan menjadi orang nomor 2 di Mesir, menjadi orang nomor 1,5. Karena Fir'aun bilang gini, semua yang ada di Mesir ini harus tunduk kepada Yusuf. Ya, kenapa? Karena perbedaanku, kata Fir'aun, dengan Yusuf hanya masalah singgasana saja. Tetapi semua tugas, semua apa kerjaan di Mesir ini semua harus tunduk kepada Yusuf. Hebat tuh saudara, itu nggak masuk akal. Saya kalau baca Alkitab itu saya membayangkan, saya bilang, luar biasa ya. Jadi hebat saudara. Jadi saudaraku dikasih mimpi lah oleh Tuhan. 7 tahun kemakmuran, 7 tahun kelaparan. Dikasih hikmat oleh Tuhan dia. Ya luar biasa, dan percaya pada mimpi yang Tuhan berikan tuh dia percaya. Sehingga apa? 7 tahun kemakmuran dia ngumpulin gandum-gandum seluruh Mesir. Maka ketika kelaparan mulai terjadi, 7 tahun kelaparan, kesengsaraan, nggak ada turun hujan, 2 tahun nggak turun hujan, wah sudah berat. Di Indonesia saja 1 tahun tuh, saudaraku, itu tuh sudah, wah 1 tahun nggak hujan udah parah itu saudara. Ini 2 tahun, makanya seluruh daerah dari mana saja datang ke Mesir beli gandum. Kekayaan Mesir didapat pada saat itu ketika Yusuf memimpin Mesir. Amin saudara. Tepuk tangan untuk Tuhan. Pasti diberkati anak-anak Tuhan ya. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, maka datanglah juga keluarganya, kakak-kakaknya, saudara ya, beli gandum juga. Ketakutan menghadap Yusuf, ya kan? Takut saudara. Tapi pasal 45 ayat yang ketiga saja. Ayat yang ketiga, Yusuf panggil saudara-saudaranya yang 11 orang itu. Yusuf ngomong gini, Yusuf berkata, aku Yusuf, ya, bapakku masih hidup atau enggak, gitu ya kan. Nah Yusuf bilang, yuk saudara-saudara, yuk sini, ke sini, ya kan. Mereka takut tuh, takut dihukum, karena udah pasti harus dihukum, karena menjual Yusuf jadi budak. Tapi yang luar biasa, ayat yang kelima, kita baca sama-sama ayat kelima dari Kejadian pasal 45, kita baca sama-sama 1, 2, ayat kelima. Kejadian pasal 45 ayat kelima, 1, 2, 3. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan jangan menyesali diri, karena sebab amin saudara. Ayat 8 terakhir, 1, 8, 1, 2, 3. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapak bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Artinya menjadi kekuatan buat saya. Artinya saudara, Yusuf bilang begini, jangan takut ya. Gua nyampe ke Mesir bukan karena dijual sama lu nggak salah, tapi karena ada rancangan Allah yang luar biasa buat aku, menyelamatkan bangsa Israel. Amin. Itu buat saya kekuatan. Tuhan ingetin, kalau ada orang yang menyakiti hati kamu, menghina kamu, memfitnah kamu, bukan karena orang itu jahat, tapi Tuhan pakai mereka untuk memproses kamu, Imelda, untuk memproses saudara. Amin saudara. Ketika saya punya pikiran seperti itu, pendapat seperti itu, saya tenang. Maka dimampukan untuk mengampuni. Oh, bukan karena dia jahat, tapi Tuhan pakai mereka itu untuk proses saya, untuk proses saudara. Jadi kalimat inilah yang membuat saya dimampukan untuk bisa mengampuni. Saya berharap saudara bisa demikian ya, bisa pakai ya saudara. Amin ya. Orang jahat, orang memfitnah, jahatin saudara, menghina saudara.
Karena Tuhan sedang pakai dia untuk proses saudara. Kalau kita nggak pernah ngalamin seperti itu, kapan kita praktek firman? Amin saudara. Saya berdoa supaya ayat-ayat firman Tuhan ini memberikan semangat kepada saudara untuk bisa mengampuni. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh mendengar firman Tuhan yang pasti bukan kebetulan. Pada saat ini ada begitu banyak mungkin orang-orang yang menyakiti hati kami, memfitnah kami, menjelek-jelekan kami. Dan selama ini kami nggak bisa mengampuni. Tetapi apa yang Yusuf ucapkan menjadi acuan, menjadi tuntunan bagi kami. Kami tahu bahwa semua orang yang menjahati kami, memfitnah kami dan sebagainya, semuanya memang mereka sedang dipakai Tuhan untuk memproses kami. Itu sebabnya Tuhan, kami akan lakukan tetap mengampuni karena orang-orang itu sebetulnya tidak bersalah. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang memampukan kami untuk berjuang, bisa mengampuni, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.